Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk jawaban UAS sistem basis data yang telah saya kerjakan. Untuk soal yang pertama, dalam strict to paste locking, semua kunci, yaitu share dan eksklusif, dipegang sampai transaksi melakukan salah satu tindakan berikut. Pilih dua jawaban. Pada kasus ini, jawaban yang kita pilih commit atau abort. Dan untuk yang nomor 2, untuk mengatasi deadlock, kita harus melakukan abort dan rollback. Abort ini digunakan untuk mengatasi atau menghentikan terlebih dahulu proses yang menyebabkan deadlock itu sendiri dengan membatalkan transaksi tertentu. Kemudian setelah itu kita melakukan rollback untuk mengembalikan transaksi ke keadaan awal untuk memastikan konsistensi data dari data yang terjadi deadlock tadi. Kemudian untuk nomor 3, pada transaksi T1, drawing paste berada pada step 1 dan 3. Kita lihat di sini lock ada pada step 1 dan step 3. Kemudian berhenti atau pada fase 5 ini, step 5, mulai diinputkan unlock, maka fase growing-nya berhenti pada posisi ini, karena di fase 3 ini lock terakhir diinputkan, maka growing path berada pada step 1-3. Dan untuk nomor 4, jika suatu transaksi T ingin melakukan update pada tadi, maka transaksi harus mengeksekusi perintah berikut. Pilih dua jawaban. Kita pilih jawaban lock key dan write key. Kenapa kita pilih ini? Pada proses update, kita akan melakukan write. Sedangkan untuk melakukan write itu sendiri, kita perlu melakukan lock dulu. Kita melakukan lock untuk memastikan data aman. Kemudian setelah lock key ini dilakukan, kita baru bisa melakukan write key sehingga data dapat terupdate. Dalam two-phase locking, soal nomor 5, dalam two-phase locking, ketika suatu transaksi dapat melepaskan kunci dan tidak mendapatkan kunci merupakan fase shrinking. Dan nomor 6, mengapa melindungi data yang sensitif menjadi salah satu alasan utama memahami urgensi keamanan basis data. Kita pilih A, yaitu untuk mencegah kebocoran informasi rahasia. Nah, untuk pilihan yang lain kurang tepat. Dan nomor 7, loss of availability terjadi ketika kita pilih jawaban A, yaitu pengguna atau program tidak dapat mengakses objek data yang sah. Kemudian untuk nomor 8, SQL injection adalah ancaman yang terjadi ketika kita pilih jawaban D, yaitu penyerang mengeksploitasi kelemahan dalam query basis data, yaitu menyerang pada query SQL pada basis data. Untuk nomor 9, kita diminta untuk menentukan pengamanan level. Tabel berikut merupakan pengamanan level. Kita lihat di sini, untuk pengamanan levelnya dituliskan ada secret, public, maupun confidential berada pada posisi head. Maka untuk tabel yang seperti ini, dia masuk ke dalam pengamanan atribut level. Kita pilih B.
Nomor 10, tentukanlah termasuk ke akses kontrol polis yang mana 5 karakteristik berikut. Yang pertama, pemilik data atau user ataupun administrator menetapkan izin ke pengguna tertentu atau grup pengguna. Yang kedua, pengguna memiliki kontrol penuh atas data yang mereka miliki. Ketiga, mudah diatur untuk memenuhi kebutuhan akses pengguna yang beragam. Keempat, hak akses dapat diteruskan secara tidak terkendali, misalnya jika pengguna diberi hak untuk mendistribusikan akses. Hal ini dapat menyebabkan akses yang tidak sah. Dan yang kelima, pengguna sah yang memiliki akses dapat dengan sengaja atau tidak sengaja membagikan data kepada pihak yang tidak berwenang. Dari kelima karakteristik ini, akses kontrol polis yang paling cocok yaitu adalah pilihan E, yaitu discretionary access control. Kemudian kita ke nomor 11. Tono adalah seorang database administrator pada perusahaan kapal pesiar. Perusahaan kapal pesiar menggunakan pendekatan Role-Based Access Control atau RBAC dalam mengelola keamanan database-nya. Tono membuat beberapa role, yaitu HR, Manager, dan Officer. Yang pertama, kita diminta untuk menuliskan sintak membuat role manager. Karena kita membuat, maka yang pertama kita inputkan adalah create. Kemudian jenisnya role, kemudian kita inputkan manager. Yang terakhir kita masukkan titik koma. Yang kedua, role manager diberikan hak akses, dapat menghapus tabel employee hanya pada kolom phone number saja. Tuliskan sintak memberikan hak akses tersebut. Di sini kita ada hak akses, maka hak akses itu adalah grant. Kita masukkan dulu grant, kemudian menghapus, kita masukkan delete. Apa yang bisa di-delete yaitu phone number, kita masukkan di sini. Kurung buka, phone number, kurung tutup, hanya pada tabel employee, on employees. Kemudian ke siapa hak ini diberikan, yaitu to manager. Kita masukkan to manager. Jangan lupa masukkan juga titik koma di terakhiran dari sintaknya. Yang ketiga, asumsi Tono sudah berhasil membuat user AK. Maka RAK merupakan manager, tuliskan sintak memberikan hak akses manager pada Ferry. Kita fokus saja untuk menuliskan sintak memberikan hak akses manager pada Ferry. Memberikan hak akses, kita masukkan grant, kemudian apa yang akan kita beri kepada Ferry, yaitu manager, kemudian masukkan ke Ferry, to Ferry. Jangan lupa masukkan titik koma. Yang didapatkan hasil akhir, grant manager to Ferry, titik koma, seperti berikut. Nomor 12, untuk sistem yang memiliki jumlah transaksi dan proses yang sangat banyak, yang mengakibatkan besarnya ukuran database yang tersimpan, namun terjadi hanya pada beberapa waktu saja. Mode backup yang cocok adalah menggunakan hot backup. Kita pilih true karena pernyataan berikut sesuai. Kemudian urutkan pernyataan berikut menjadi urutan proses backup menggunakan opsi offline physical backup. Yang pertama, untuk offline physical backup yang dilakukan adalah shutdown the database, yaitu mematikan database agar tidak ada aktivitas yang berjalan selama proses backup. Kemudian yang kedua adalah backup data file, yaitu setelah database dimatikan, kita harus menyalin semua file data untuk memastikan data utama sudah di backup, sudah kita simpan.
Yang ketiga yaitu backup control file. Kita melakukan menyalin file kontrol yang mengelola metadata dari database tersebut. Selanjutnya adalah backup the online redo log file or the archive log file, yaitu membackup atau mencadangkan file redo log untuk memulihkan transaksi terakhir jika terjadi kegagalan. Kemudian yang selanjutnya backup the initialization and password file, yaitu untuk menyalin file konfigurasi seperti parameter dan file kata sandi dan sebagainya. Kemudian restart database untuk proses yang terakhir, yaitu proses untuk menghidupkan kembali database untuk melanjutkan operasi secara normal. Nomor 14, cocokkan opsi backup dalam Oracle berikut dengan jenis mode backup-nya. Untuk logical backup, dia merupakan kategori hot backup. Kemudian untuk online physical backup juga merupakan hot backup. Kemudian untuk offline physical backup, dia merupakan kategori cool backup. Nomor 15, dalam konteks log-based recovery, kapan log record sebagai berikut diperlukan jika menggunakan immediate database modification. Kita memilih B, yaitu sebelum item data X dimodifikasi di buffer atau disk, yaitu log record dalam format tadi mencatat bahwa transaksi telah mengubah nilai item data X dari V1 menjadi V2. Ini diperlukan untuk memungkinkan pemulihan atau recovery jika terjadi kegagalan setelah perubahan tersebut. Tetapi sebelum transaksi selesai, maka kita pilih sebelum item data X dimodifikasi di buffer atau disk. Nomor 16, kriteria apa yang menentukan sebuah transaksi perlu di-redo saat recovery? Kita pilih E, yaitu log contain T1 start and T1 commit, kemudian atau T1 abort. Kemudian dalam log-based recovery nomor 17, dalam log-based recovery log record seperti berikut, data dibuat setelah transaksi commit. Kita pilih salah karena dalam log-based recovery, log record berikut ini biasanya dibuat sebelum transaksi melakukan commit, bukan setelahnya. Nomor 18, DBMS yang merupakan yang mendukung penerapan Key Value Storage System adalah MongoDB dan Redis. Apa tantangan dari sistem paralel? Pilih 2. Untuk sistem paralel, biasanya tantangannya ada pada toleransi kesalahan dan skalabilitas rumit. Kenapa seperti itu? Toleransi kesalahan dalam sistem paralel itu apabila kita melakukan kesalahan pada satu node, maka biasanya akan mempengaruhi seluruh sistem. Dan skalabilitas rumit itu apabila menambah lebih banyak unit atau node dalam sistem paralel, biasanya tidak mudah untuk sistem paralel ini, sehingga menjadi tantangan dari sistem paralel. 20, metode sharding dapat membagi data berdasarkan rank base, geographical base, dan hash base. Dari keempat ini hanya node base saja yang tidak termasuk dalam metode sharding. Yang nomor 21, membagi data secara merata di semua partisi tanpa secara berurutan dan memastikan beban yang seimbang di semua
Partisi merupakan teknik, kita pilih A, yaitu round robin partitioning. Untuk yang nomor 22, di manakah biasanya letak CDN case? Kita pilih dekat dengan pengguna di lokasi yang tersebar secara geografis. Ini dimaksudkan agar data-data itu lebih cepat dalam pengirimannya. Yang terakhir, soal nomor 23, berdasarkan paper yang telah Anda resume sebelumnya, jelaskan secara singkat tren database saat ini. Untuk paper yang saya buat, resume dari paper yang saya buat, yaitu tentang pentingnya infrastruktur komputasi dalam penelitian biologis berbasis sistem, terutama dengan adanya tantangan dalam integrasi data biologis. Penelitian yang dilakukan menghasilkan data besar dari berbagai eksperimen, sehingga membutuhkan sistem yang dapat mengintegrasikan dan menganalisis data dari banyak sumber. Adapun tantangan yang dihadapi mencakup akses data yang dibatasi oleh kebijakan institusi, kuantitas data yang terus meningkat, serta pentingnya memastikan kualitas data. Peneliti juga perlu mengelola data dari berbagai tingkat organisasi biologis dengan efisien. Maka solusi potensial untuk permasalahan ini antara lain sistem database yang terpusat dan terdistribusi untuk integrasi data, teknologi layanan web, dan penggunaan semantik web, salah satunya. Kedepannya diperlukan alat baru untuk kolaborasi interdisipliner, pengembangan standar data, serta keamanan dan visualisasi data yang baik. Tantangan dalam aksesibilitas, kuantitas, interoperabilitas, dan keamanan data tetap harus diatasi untuk memaksimalkan potensi penelitian yang dilakukan. Sehingga didapatkan kesimpulan tren database berfokus pada solusi yang mampu menangani volume data besar, integrasi data dari berbagai sumber, dan memastikan aksesibilitas serta interoperabilitas, sehingga pengembangan pada bidang penelitian biologis berbasis sistem ini dapat menjadi lebih efektif dan maksimal. Sekian penjelasan dari jawaban soal yang telah saya kerjakan. Sekian, terima kasih.